Hukuman itu, vonis itu bisa turun bisa naik. Gitu loh ya. Bisa turun bisa naik. Memang rata-ratanya sih turun ya. Ada juga yang naik. Gitu loh, ngerti nggak ya? Biasanya tidak sopan dalam persidangan, tidak kooperatif, berbelit-belit, bikin kesel hakim dan jaksa, itu bisa naik tuh. Ngerti nggak lo? Ya, gitu. Kalau yang turun biasanya belum pernah masuk penjerong ya. Terdakwa belum pernah menjadi terpidana, ya kan? Kedua, sopan dalam persidangan. Ketiga, tulang punggung keluarga. Itu yang biasanya yang meringankan hukuman. Jadi semua tingkah laku kita di persidangan itu dinilai. Biasanya seperti itu. Ya, kayak gitu. Menurut Bunda, NM pantas gak dihukum 20 tahun? 20 tahun, kalau 20 tahun sih menurut Bunda terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi, ngerti nggak? 17 tahun lah, 17 tahun. Ngerti nggak? 17 tahun kan nanti kan potong masa tahanan. Nanti kan remisi kalau lu berkelakuan baik, ya. Remisi itu kalau lu berkelakuan baik, kalau lu sering berantem, sering ribut, itu biasanya apalagi udah pernah masuk sel tikus itu gak dapat remisi. Macam dunia milik kau ya, Bu. Iyalah ini dunia milik gue. Emang siapa? Ya kan? Dunia ini milik kita, kita bersama. Lu gak pengen punya dunia? Hah? Kasihan banget lu. Ya. Orang yang merasa nggak punya dunia adalah orang melihat pintunya penjara, tau nggak? Begitu ngelihat pintu pondok bambu, seakan dunia ini runtuh. Ngerti gak sih lo? Yeah. Waktu gue pertama ngeliat pintu pondok bambu, dunia itu runtuh. Rasanya gue pengen kabur, tau gak lo? Pengen kabur, cuma kata polisinya gini, Indah, lu jangan pikir macem-macem ya, jangan lu mikir lu mau kabur ya. Walaupun gue bayar sama lu, tetap gue akan tembak kaki lu katanya. Jadi polisi yang nganter gue, itu udah paham otak-otak para napi yang baru masuk ya, terutama yang baru pertama masuk penjerong. Itu hafal di kepalanya. Kabur nggak ya, kabur nggak ya. Aduh kalau gue kabur ntar gue ditembak. Kalau enggak ntar keluarga gue yang jadi masalah. Kayak gitu-gitu, ngerti nggak lo? Jadi begitu ngeliat pintu pondok bambu ya, itu dunia rasa runtuh karena kita, aduh ya Allah, gitu loh, ngerti gak sih? Bunda langsung tobat aja, nggak mau balik lagi, amit-amit. Makanya kita ya, ini memang percaya nggak percaya. Kalau kita dari pondok bambu, kita buang sial sayang, kemana? Ke Ancol, ngerti nggak? Biar kita nggak balik lagi. Bunda dari pondok bambu langsung ke Ancol, buang sial, ngerti nggak? Ya buang sial. Baju kita buangin semua. Baju kita buangin semua. Sampai yang di dalam-dalam. Kita buang. Kita ya. Maksudnya. Semoga jangan kembali lagi. Udah sialnya dibawa ombak, dibawa air, dibawa laut, dibawa angin. Udah gitu. Ngerti nggak? Kabarnya baik sayang. Ritual khusus ya Bunda. Bon takut pertama masuk boy nggak? Ya takut banget lah. Begitu masuk ke dalam gue nangis terus tau gak lo. Gue inget siapa? Gue ini sekarang aja gue masih pengen nangis sih. Gue inget anak gue tau gak lo. Inget anak gue. Inget emak gue. Gue sekarang aja kalau inget pondok bambu gue masih bisa nangis. Mau lo gue nangis? Hah? Mau nggak? Kalau gue inget pondok bambu gue masih bisa nangis.
Ngerti nggak? Kalian nggak pernah lihat gue nangis kan? Ini gue cerita gue waktu di Pondok Bambu. Yang gue inget pertama adalah anak gue. Anak gue nanti siapa yang ngurus? Anak gue gimana nantinya? Karena kita kan nggak tahu gue akan kena berapa tahun atau berapa lama atau berapa bulan, ya kan? Gue inget dosa sama orang tua gue. Gue inget dosa sama segala-gala. Ngerti nggak lo? Ya, jadi nangis kan gue. Makanya kalau dibilang di dalam bahagia happy bullshit, tau gak lo? Padahal gue cuma 10 bulan. Kasus apa? Narkocoy. Ya ngerti gak lo? Jadi kalau ada orang bilang di dalam happy itu bullshit. Tempat tidurnya di mana? Tempat tidurnya gimana? Tempat tidurnya itu kita satu kamar waktu itu Bunda 13 orang. 13 orang, ya, kamar mandi di tengah. Terus dibikin buk, tahu nggak sih buk? Buk bata di semen. Terus atasnya itu dibikin pakai keramik, ya. Terus kita boleh bawa kasur tipis, tahu nggak? Boleh pakai bed cover alasnya, boleh pakai kasur yang tipis, tapi yang tipis nggak boleh gede-gede, gitu. Liter U. Nah di tengahnya itu bak kamar mandi sama toilet buat modal. Sampingnya kanan kiri ya kakinya itu tempat tidur terbuat dari buk tahu nggak sih buk bata di semen terus atasnya dikasih keramik itu begitu. Gak bisa bayangin kalau sampai 10 tahun ke atas, waduh, udah yang 10 tahun ke atas itu entahlah ya. Bau dong Bun. Ya kita udah terbiasa mah enggak lah sayang. Ya. Karena kan kalau kita udah siang kan pintunya dibuka. Kita pada keluar. Ya. Pintunya dibuka kalau siang. Jadi pada keluar, pada main apa. Yang mau tidur ya tidur. Terserah bebas. Tapi Bun galak enggak. Duluan masuk. Enggak lah. Malu masih di Kanada masih. Masih. Itu di situ. Enggak. Jadi gini sayang. Di dalam itu ya. Gue kasih tahu sama kalian. Kalau kasusnya narkocoy, ya, itu biasanya orang tahu. Orang narkocoy itu, ya sorry bukan lagi menghina satu sama lain. Itu biasanya, ya ekonominya nggak sulit-sulit amat lah, ngerti nggak sih? Jadi kita dihargai malahan, gitu loh. Tapi kalau kasusnya yang nyolong, ngutil, apa segala macem, gitu loh, dipisah. Tapi yang nggak ada yang gimana, enggak. Biasa aja, nggak kayak di film-film, enggak. Kira ada kamar khusus Bun, tergantung bayarnya. Kalau dulu ada, waktu zamannya Bunda nggak tahu ya. Ada satu kamar itu cuma buat satu orang, ngerti nggak? Dan itu tahu belinya itu berapa duit Bunda lupa. Tapi itu nggak ada yang pakai, karena dua cepet. Tapi kalau misalkan lu, iya gocap satu, ya Allah belinya 30.000 lebih tuh. Tapi kalau lu misalkan sendiri malah stres karena nggak ada teman ngobrol. Kalau rame-rame kita enak malahan, ngerti nggak? Gitu. Kalau pengen ngewong gimana Bun? Ya nggak ada lah ngewong-ngewong lu lagi. Nggak ada ngewong-ngewong di cewek sayang, nggak ada. Gue sumpah jamin 100%, 1.000.000%. Di tempat cewek nggak ada yang bisa ngewong. Kalau ada yang bisa ngewong itu bohong, ya. Bohong, nggak ada. Nggak tahu kalau di Cipinang lelaki ya katanya sih bisa, itu nggak tahu lah. Kalau lelaki kan kenapa di perempuan itu, entar dulu gue pasang itu ya capek ah. Entar dulu gue pasang itu, pasang apa namanya tuh, pakai ini biar nggak goyang-goyang. Pasang apa sih namanya lah? Udah ambil. Tahu nggak? Kenapa cewek itu nggak bisa? Cewek itu kan bunting. Lah kalau misalnya bisa ngewong di dalam penjara pada bunting semua, apa nggak repot? Gilingan loh. Nanya yang sopan, ini serius. Apa itu? Baru lihat lagi nenek ini. Kenapa belum ke sidang di kita?
Hamil Bun. Iya makanya. Iya kan? Bohong. Kalau di Pondok Bambu bisa bayar ngewong itu gue jamin. Bukan 100% lagi. 1.000.000% nggak bisa. Ngerti nggak ya? Nggak ada. Iya kan? Lagi ada yang hamil 1-2 aja kita repot kalau lahiran. Ngerti nggak sih? Sesekali canda ya Bun. Nggak apa-apa sayang. HP boleh kan Bunda bilang. Sebetulnya nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Ya. Ngerti nggak? Cuma ya cincai baje lah kalian tahu lah negara Konoha. Iya kan? Gitu loh. Sembunyi-sembunyi pinter-pinter kita masukinya. Kalau ketahuan ya HP-nya diambil sama petugas. Ngerti nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Gitu. Ngewong sesama napi cewek mungkin. Maksudnya les biola gitu. Ya. Les biola. Itu pun gue jamin nggak ada. Ya. Les biola pun di dalam itu cuman gandeng-gandengan tangan. Gitu, ngerti gak sih? Ya namanya pacar-pacar kayak begitu nggak ada, nggak boleh. Gimana mau ngewong orang tempat jadi kita terbuka? Gimana sih lo? Ah, nggak ada gue jamin. Mau lu les biola ya pacaran cewek sama cewek itu nggak ada. Paling kalau les biola itu pacar-pacaran kayak gitu, gandeng-gandengan tangan. Ngerti gak sih? Kayak gitu-gitu doang, peluk-pelukan. Nggak ada yang pengewong-ewong kayak begitu. Nggak ada, gue jamin itu. Ngumpet-ngumpetnya di mana sayang? Tempatnya terbuka, ngerti gak sih lu? Lu kalian tahu kan Pondok Bambu pasti sering lihat di TV. Kita ini kan di kerangkeng. Kerangkengnya kan terbuka tuh. Ngerti gak sih semua kita tidurnya ngabrak. Berkeseluruhan. Mana bisa? Di kamar mandinya tuh segini. Kalau kita berdiri ya, ini segini. Kelihatan kebuka kamar mandinya tuh nggak ada bata, ada batanya tuh setengah. Jadi kalau kita berdiri ini segini, ngerti nggak? Jadi ya Rutan juga sudah memprediksi segala sesuatu hal yang buruk-buruk gitu, ngerti nggak sih lo? Maksudnya HP yang ngumpet Bun, kenapa HP yang ngumpet? Semua pada tidur dia bekerja Bun. Itu kalau yang kayak begitu itu nggak boleh satu sel sayang, dipisahin. Ya, kalau ketahuan pacaran, misalkan nih cewek sama cewek itu dipisahin, nggak boleh satu sel, gitu. Bisa tidur ngumpet bagaimana lo? Pakai kipas angin atau ada AC Bun, kalau nggak ada geradong. Eh, kipas angin boleh, tapi yang kecil. Ini zamannya Bunda ya, 20 tahun yang lalu ya. Lebih 25 tahun yang lalu lah Bunda. 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu Bunda. Kipas angin boleh kecil, ya. Sendok aja nggak boleh kalau ketahuan ya. Sendok aja nggak boleh yang besi, hanya yang plastik, gitu. Berarti kalau BAB kecium teman-teman semua dong. Ya iyalah. Ya iya mau nggak mau. Cuman yang karena kita udah terbiasa ya biasa aja. Ngerti sih? Dikasih TV nggak Bun? Enggak sayang. Enggak. Cuman kalau kayak model radio ya zamannya Bunda masih boleh. Nggak tahu sekarang. Oh hukumannya cepat siapa gue? Kan gue bilang gue pacaran sama jaksanya. Bun gimana? Kalau artis campur apa dipisahin? Campur sayang. Nggak ada artis-artis, nggak ada pejabat-pejabat, nggak ada itu lu siapa-siapa di dalam sama aja. Ngerti nggak ya? Sama aja. Waktu gue di dalam itu ada si Alung, tau nggak Alung? Pemain sinetron Alung itu bininya sama bininya tuh. Bareng sama gua. Sama Yohan Tanamal, tau nggak Yohan Tanamal? Anaknya Enteng Tanamal tuh bareng sama gua. Siapa yang tahu Yohan Tanamal? Aneh nih jam siapa orang? Aneh. Maksud zaman Bunda itu gimana? Pernah masuk sel nggak? Sel apa? Di mana waktu sidang? Waktu sidang apa di mana? Tapi alhamdulillah ya demi Tuhan nih. Demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah. Tangan Bunda bersih dari apa tuh namanya borgol. Ya. Gue nggak pernah kena borgol sedikit pun. Alhamdulillah.
Tangan gue bersih dari borgol. Ya, tangan gue bersih dari borgol walaupun gue pernah masuk penjerong. Ngerti nggak? Ya, satu. Terus kedua, gue kalau mau sidang, gue selalu duduknya di depan sama supir. Nggak pernah campur sama pasien yang lain di belakang. Gue selalu jadi nyonya duduknya di depan. Terus gue cuma waktu di pengadilan, di dalam sel, itu lagi baru datang doang. Sekali. Lain itu gue duduk di luar. Bunda nangis yang pasti keras. Waktu di mana? Waktu di mana nangisnya? Kasus apa dulu, Bun? Masa harus diulang-ulang narkocoy. Narkocoy, sayang. Waktu baru masuk Pondok Bambu gue nangis. Yuan Tanamal penyanyi cilik, iya. Nah itu, bareng sama Bunda itu. Bareng. Masuknya bareng, pulangnya bareng. Sama dia kena 10 bulan juga kalau nggak salah. Hebat Bunda nggak malu ya cerita. Ya buat apa sayang? Kalau buat tutup-tutupin, kan orang pada pasti tahu. Ntar yang ada ngebully gue di TikTok. Lu kan pernah juga masuk penjerong. Sekarang lu mau ngomong apa? Sebelum lu ngatain gue udah cerita duluan. Dan gue udah berkali-kali gue cerita. Ngerti gak? Saya kenal Bon. Ya, iya. Berapa tahun Bon? 10 bulan sayang. Ya, itu bareng tuh. Yohan Tanamal. Nah, Bunda pulang, si Lydia, siapa itu pemain sinetron yang cantik? Yang aduh ngomongnya ntar ke band lagi. Yang itu Lady Pratiwi ya. Lydia Pratiwi. Bunda pulang dia masuk. Nah, itu. Iya, Lydia Pratiwi. Bunda pulang dia masuk. Terus ada satu lagi tuh. Bunda masih di dalam dia masuk. Ada satu lagi. Cantik juga tuh. Siapa ya namanya tuh? Iya, Lydia Pratiwi tuh. Ya, Bunda pulang dia masuk.